Malam itu hujan turun tanpa suara. Bukan hujan deras yang memukul atap, bukan juga gerimis yang menenangkan. Air turun dari langit membasahi halaman pabrik tua di pinggir kota. Tanpa bunyi sedikit pun, lampu-lampu jalan redup berkedip, sebagian mati total sejak seminggu lalu. Di gerbang utama, seorang satpam duduk sendirian sambil menyeruput kopi hitam yang mulai dingin. Namanya Ujang, usia hampir 40 tahun. Sudah 5 tahun ia bekerja sebagai security di bekas gudang tekstil yang kini dijadikan tempat penyimpanan barang elektronik. Tempat itu luas, terdiri dari 3 gedung tua, lorong panjang dan halaman belakang yang dipenuhi kontainer berkarat. Orang-orang malas dapat shift malam di sana, bukan karena capek, tapi karena cerita. Katanya dulu pernah ada kebakaran besar di gedung 3. Banyak pekerja terjebak karena pintu darurat terkunci. Sejak itu tempat tersebut sering terdengar suara langkah kaki, mesin jahit menyala sendiri, bahkan penampakan perempuan berbaju putih yang berdiri di ujung lorong. Ujang tidak percaya dengan hal itu. Kalau hantu ada, nanti saya akan ajak ngopi, katanya sambil tertawa terhadap teman-temannya. Keesokan harinya, Ujang jaga sendirian, karena partner jaga malamnya izin pulang karena anaknya sakit. Jadi hanya ada dia, satu anjing, penjaga bernama Bima, dan suara dengungan listrik dari gardu belakang. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Monitor CCTV di pos jaga tiba-tiba berkedip, satu persatu layar berubah hitam. Tuh kan, listrik lagi, gerutu Ujang. Ia mengambil senter dan HT, lalu berjalan keluar untuk mengecek panel listrik di gedung 2. Udara malam terasa aneh. Tidak dingin, tapi berat, seperti ada sesuatu yang menekan dada. Anjing penjaga yang biasanya galak, malah berjalan rapat di samping kaki Ujang, sambil sesekali merikuk pelan. Gedung yang sudah lama kosong, saat Ujang melewati lorong antar bangunan, ia mendengar suara. Tok, tok, tok. Seperti suara sepatu hak tinggi berjalan perlahan di lantai semen. Ujang berhenti, suara itu ikut berhenti. Ia menyorotkan senter ke depan kosong. Hanya lorong panjang dengan dinding lembab dan pipa tua yang meneteskan air. Sekarang terdengar lagi di belakangnya. Ujang langsung menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi tiba-tiba anjing itu menggeram pelan. Bulu di lehernya Ujang berdiri. Siapa itu? Bentak Ujang. Tidak ada jawaban, hanya suara dengungan listrik yang makin lama makin pelan, lalu hilang total. Gelap, semua lampu mati bersamaan. Ujang refleks menyalakan senter, cahaya kecil itu bergetar di tangannya. Lalu ia melihat sesuatu di ujung lorong. Ada perempuan berdiri membelakanginya, rambutnya panjang sampai pinggang, bajunya putih kusam seperti terbakar sebagian, tubuhnya diam tidak bergerak. Bu, ibu siapa ya? Tanya Ujang. Perlahan perempuan itu memiringkan kepalanya. Lalu tanpa membalikkan badan, ia mulai berjalan mundur pelan. Perempuan itu semakin dekat. Tiba-tiba anjing itu meraung keras lalu kabur meninggalkan Ujang sendirian. Perempuan itu berhenti, kepalanya kini menoleh hampir 180 derajat. Wajahnya hangus, matanya putih semua, dan mulutnya tersenyum. Senter Ujang mati, gelap total. Ia buru-buru memukul senter itu hingga menyala kembali. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Lorong itu kembali sepi. Ujang memutuskan kembali ke pos jaga, tidak peduli listrik mati atau tidak. Saat berjalan cepat menuju pos, HT di pinggangnya berbunyi. Jang! Ujang berhenti, suara di HT terdengar kecil dan pecah. Jang! Buka pintunya. Itu siapa ya? Tidak ada jawaban. Lalu beberapa detik kemudian, suara itu muncul kembali. Jang, tolong, panas. Suara perempuan, lemas seperti orang menangis. Ujang merasa tengkuknya dingin. Ia sadar sesuatu. Suara itu bukan berasal dari HT. Suara itu ada tepat di belakang telinganya. Ujang langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Namun di tanah muncul jejak kaki hangus. Akhirnya Ujang berlari secepat mungkin menuju pos jaga. Keesokan paginya Ujang memutuskan untuk resign, tidak berjaga di pabrik itu lagi. Wajah Ujang di CCTV tersenyum, lalu sosok itu melambaikan tangan ke kamera.